contoh terkait makan dan minum. Bapak dan Ibu sekalian, nanti hadis-hadis terkait makan dan minum itu ada yang masuk dalam bab makan dan minum, ada bab haram halal, ada bab etika, kitabul adab. Jadi hadisnya tetap ada perintah, tetap ada larangan, tapi dimasukkan dalam kitabul adab. Berarti sebenarnya hadis ini bukan haram dalam artian dosa, bukan wajib dalam artian harus dikerjakan, tapi baiknya dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan nggak apa-apa, namanya etika. Baiknya ditinggalkan, kalau dikerjakan juga nggak apa-apa. Nanti ada hadis-hadis yang kita baca dan bunyinya kayak gitu. Ini saya bacakan hadis-hadisnya, Pak. Ada nggak ya? Kalau nggak ada ya saya pakai hafalan saya aja lah. Contohnya hadis melarang meniup. Minuman jangan ditiup, kan Nabi melarang. Ini kayaknya jangan ditiup nih. Lupa bahwa ternyata ada hadis lain, Nabi itu pernah minum dan minumannya ditiup dulu. Fa innahu ahna'u wa amro. Lebih enak kalau ditiup. Kalau kita memahami satu hadis yang melarang meniup, kita bilang tiup makanan itu haram, karena ada larangannya. Tetapi kalau kita baca hadis secara utuh, masa sih masalah makan aja orang masuk neraka, Pak? Masa Nabi galak banget dikit-dikit dosa, makan aja dosa? Ternyata Nabi pernah melakukan. Kalau gitu kita pahami yuk, sebenarnya Nabi itu sangat baik. Jadi kalau makan tuh diajarin etika. Kalau kita makan di baskom misalnya, masih panas, jangan tiup baskomnya, nanti orang lain jijik. Lah yang mau makan, ya gue udah bawa sendok, ditiup-tiup lagi, aduh nggak jadi. Kan kira-kira begitu. Kenapa nggak memahami itu sebagai anjuran? Karena Nabi melakukan. Berarti ketika minumnya di gelas kayak gini, silat dulu ya Pak, airnya air putih. Izin minum ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kan nggak jijik, orang saya minum sendiri. Tapi kalau minumnya bareng-bareng, jangan. Karena nanti orang bisa jijik. Saya nggak jijik Pak. Iya, yang niup kita masa jijik, yang ngelihat yang jijik. Itu larangan Pak, tapi Nabi melakukan. Kalau kita pahami satu hadis, aduh, masa gara-gara makan orang dihukum dosa, masuk neraka, ketemu Fir'aun masuk neraka, ngaku Tuhan, ngebunuh orang. Lah ini niup gelas masuk neraka. Kata Fir'aun, nggak keren amat nih orang. Emang nggak ada dosa lain yang lebih keren? Mabok kek. Ini niup makanan masuk neraka. Nah, kenapa saya bisa bilang itu nggak dosa? Karena ada dalam kitabul adab Pak, bab etik. Beda kalau nanti masalah babnya bab makanan atimah dan asribah. Keharaman makan babi itu bukan etika, itu haram, jangan dimakan. Keharaman makan makanan yang bukan milik kita itu bukan etika, itu halal haram. Tapi kalau dalam kitabul adab itu etik. Ada lagi nggak hadis? Ada lagi Pak. Hadis menjilat tangan. Fal yal'aqaha aw yul'iqahu akhahu aw yul'iqaha akhahu. Lagi saya datang pakai sisa-sisa hafalan zaman dulu ya Pak. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu jauh redaksionalnya. Jadi kalau kita makan hendaknya kita jilat tangannya atau suruh orang lain jilat tangan kita. Itu hadisnya Pak, perintah loh itu. Tapi hadisnya dipahami jangan salah. Kalau disalahpahami nanti yang dianjurkan Nabi itu jilatin tangan. Padahal maksudnya Nabi adalah jangan biarkan ada makanan terbuang, food waste. Jangan. Bayangkan kalau kita menghitung, kita menyisakan makanan 1 sendok. Indonesia ada 270 juta. Taruhlah 100 juta orang makan ngelebihin 1 sendok. Maka pagi doang ada 100, berapa sih Pak? 270 juta sendok. Bener kan nih? Ya kalau salah ya nanti tadi dilihat rekamannya ya Pak, dihitung ulang. Bayangkan satu orang nyisain 1 sendok, ada berapa sendok kalau orang yang melakukannya ada jutaan. Dan itu setara dengan berapa kali? Yang Nabi ingin tuh jangan ada membuang makanan. Tahu dari mana? Nanti ada hadis Nabi yang lain, ada ayat wala tubadzir tabziro, jangan mubadzir. Maka kalau ada makanan sisa di tangan, jilat. Jangan dipahami jilat tangan sunnah Nabi. Lah kalau makan pakai sendok, orang ini motivasi jilatin sendok apa? Jilatin tangan. Kita makan pakai sendok. Alhamdulillah. Ya nggak ada manfaatnya.
Lah kenapa kita nggak mikirin bukan jilatin tangan, mikirin jangan membuang makanan. Bapak baca hadis terkait makan nanti dapat kok. Nabi nggak pengen makanan itu dibuang-buang, nggak pengen. Kan lebih masuk akal. Orang makan pakai sumpit, jilatin tangan, apa relevansinya? Tapi kalau ada makanan di piring ambil, di tangan ambil, nggak usah jijik. Kalau di tangan sama di piring kamu nggak mau, biar orang lain yang makan. Ada aja mungkin yang mau. Food waste itu isu yang menurut saya penting kita pikirkan. Nabi udah mikirin, cuma karena kita salah paham, akhirnya hadis Nabi yang harusnya memikirkan food waste jadi malah jilatin tangan. Kalau kita nggak jilat tangan, nggak sunnah Nabi. Nah, ini menarik lagi, saya semangat banget Pak ya. Jadi ketika membaca hadis Bapak Ibu sekalian, itu tidak melulu syariat, ada yang sifatnya informatif. Informatif berarti memberitahu bahwa Nabi begini, bukan berarti wajib kita ikuti. Sudah kita bahas. Nabi Muhammad rambutnya gondrong, bukan berarti kita ikut gondrong, karena Nabi juga pernah botak dan pernah pendek. Nabi Muhammad sholat Jumat baca abasa Sabbihisma rabbikal a'la. Itu informasi, bukan berarti tiap Jumatan baca itu. Saya setiap kali jadi imam nggak pernah baca Sabbihis Pak, supaya orang tahu itu nggak wajib. Saya baca surat-surat yang juz 27, 21. Mungkin salah satu alasannya kalau salah saya nggak ada yang tahu kali Pak ya. Kalau Sabbihis kan udah hafal semua satu jamaah. Kalau salah kan wah reputasi sebagai ustadz jatuh saya nih. Nggak. Saya baca juz 21, paling yang hafal imamnya doang atau muadzinnya doang. Tapi bukan begitu maksud saya. Informasi yang ada di hadis itu terkadang sifatnya informatif, bukan wajib diikuti. Ya Nabi pakai baju apa, Nabi makan apa gitu. Kalau kemudian Nabi pernah pakai baju ini, kita sunnah. Nabi pernah pakai baju itu, berarti kalau pakai baju ini nggak ikut sunnah yang itu. Begitu saja. Karena memang ada hadis yang sifatnya informatif, bukan untuk diamalkan, tapi informasi bahwa Nabi pernah melakukan ini dan itu. Balik lagi terkait makan dan minum. Ketika ada perintah menjilat tangan, mungkin pemahaman sebagian kita adalah memang sunnahnya jilat tangan. Ya saya nggak masalah, namanya orang memahami kan bisa beda Pak ya. Nah, saya cuma menawarkan pemahaman kalau kita melihat Nabi, betapa beliau sederhana dan mungkin kalau saya boleh sebut frugal, yang nggak mau ada barang-barang tidak terpakai sia-sia gitu. Kalau nggak mau dipakai ya kasih orang yang mau pakai gitu kira-kira. Makanan juga ambil secukupnya, kalau kurang nambah, jangan ngambil banyak lalu nggak habis. Aduh, saya termasuk orang yang nggak tega kalau ada buang makanan Pak. Bapak lihat saya gemuk, ini mungkin karena saya nggak tega ada makanan sisa. Ini anak makan nggak habis ya, yalah saya ngabisin ya, padahal udah sepiring tadi ya. Nggak bukan itu Pak, Bapak percaya aja lagi kalau saya makan sisa anak. Tapi nggak apa-apa sih sisa anak ya Pak ya. Maksud saya, kalau kita memahami Nabi itu bukan dalam konteks kita memastikan cara makan itu cuma satu, pakai 3 jari. Lah kebetulan ada sahabat melihat Nabi makan 3 jari, tapi di waktu yang lain pakai 5 jari. Berarti nggak ada itu ketentuan makan pakai 3 jari. Ya kalau makan roti 3 jari bisa, saya bisa 3 jari, biskuit 3 jari. Makan sayur sop 3 jari nggak dapat Pak ya. Ya elah nggak dapat ya. Ini kayak catokan ini Pak, mainan di mall itu loh Pak, yang begini yang nggak dapat tuh. Karena ada orang melihat Nabi makan pakai 3 jari, bukan berarti selama hidup beliau makan pakai 3 jari. Karena nanti ada yang melihat Nabi makan pakai 5 jari. Terus mana yang sunnah? Sunnah makan pakai tangan, bukan pakai kaki, itu yang betul. Kenapa harus jarinya dihitung? Nggak relevan kalau kemudian kita makan yang pakai kuah lalu pakai, nah kayak gitu itu contoh penafsiran, contoh penjelasan. Kalau saya nyaman dengan pendapat gini, kenapa? Karena saya membaca hadis kayaknya Nabi itu bukan orang yang nyusahin deh. Kalau pengen nyusahin kan dia pakai bentuk baku yang semua orang harus ikut. Padahal Nabi ya makan yang nyaman.